Namaku Cika, bukan nama yang sebenarnya. Berasal dari salah satu kota yang berada di daerah Jawa Barat yang terkenal dengan kerajinan payung gelisnya. Pernah menempuh pendidikan di STIKes yang berada di kota Bunga Rafflesia, angkatan tahun 2010. Bagi mahasiswa yang kuliah di STIKes, tentunya sudah tidak asing jika mahasiswanya diwajibkan untuk tinggal di asrama selama masa pendidikan dan hanya diizinkan pulang pada akhir pekan saja. Itu pun bagi mereka yang rumahnya tidak jauh dari kampus. Meskipun berbeda kota, akan tetapi jarak rumahku ke kampus tidak terlalu jauh. Itulah sebabnya ketika akhir pekan tiba, aku terkadang pulang ke rumah orang tuaku atau ke rumah saudaraku. Waktu itu pada tahun 2009, tepatnya ketika aku kuliah semester 4. Saat akhir pekan tiba, aku memutuskan untuk pulang ke rumah saudaraku dikarenakan dia memintaku untuk menemuinya. Dia bilang sedang menghadapi permasalahan dengan kekasihnya. Aku pun menurut dan segera menuju rumahnya. Tanpa memerlukan waktu yang cukup lama, akhirnya aku sampai di rumah saudaraku. Tesinta namanya. Ya, aku memanggil dia dengan sebutan Teteh atau kakak perempuan dalam bahasa Sunda. Lama aku di sana membahas segala hal yang ingin Teteh sampaikan tentang ungkapan rasa sakit hati Teteh terhadap kekasihnya. Sewaktu itu Teteh menyuruhku agar tetap di rumahnya untuk menginap sembari menemaninya malam ini. Keesokan harinya, tepatnya pada hari Senin pagi, aku telah memakai rapi seragam khas milikku dan bersiap menuju kampus dengan diantar oleh Teteh. Namun saat di perjalanan tiba-tiba Teteh bertanya kepadaku, "Neng, hari ini ada jadwal kuliah gak? Kalau nggak ada mau nggak antar Teteh?" "Kemana Teh?" "Ke kota pokoknya ke rumah saudara Teteh." "Sekarang Teh?" "Iya sekarang. Kalau Neng mau kita langsung putar balik aja." Dengan sedikit berpikir dan tidak langsung menjawabnya, akhirnya aku mengiyakan ajakan Teteh karena memang Senin ini di kampus lagi bebas. "Iya deh Teh, aku mau," jelasku kepada Teteh sambil menganggukkan kepala tanda setuju. Mendengarkan pertanyaanku, kami pun langsung putar balik ke rumah Teteh dan memutuskan pergi ke kota tujuan hari itu juga. Teteh, Ua atau Paman, dan aku yang kala itu masih mengenakan baju dinasku pergi menuju kota tujuan menggunakan mobil milik Ua. Dan tepat pada pukul 2 siang, kami pun sampai di kota tersebut dengan selamat. Dan bermula dari sinilah permasalahan itu muncul. Saat tiba di kota tersebut, mobil kami berhenti di salah satu halaman rumah yang ternyata ini adalah rumah tujuan dari perjalanan kami ke kota ini. Ya, kami telah sampai. Rumah ini adalah rumah milik saudara yang Teteh maksud. Padahal seingatku, keluarga kami tidak memiliki saudara yang tinggal di kota ini. Dalam hati aku merasa heran. Sudahlah, mungkin aku saja yang kurang tahu, benakku. Kemudian kami semua keluar dari mobil. Namun suasana mulai terasa aneh bagiku. Ketika aku mulai menginjakan kaki di halaman rumah ini, aku merasakan hawa mistis yang begitu pekat di sekeliling tempat ini. Di hadapanku terpampang sebuah rumah khas adat Jawa yang terbuat dari kayu jati. Di sekitarnya dihiasi oleh beberapa patung dan tengkorak hewan, membuat suasana rumah itu semakin terkesan menakutkan. Lama kami berdiri di halaman rumah, menatap setiap sudut bagian depan rumah itu, malah membuatku merinding dibuatnya. Kemudian setelah kami puas melihat-lihat keadaan di sekitar, barulah kami dipersilakan masuk ke dalam rumah itu, yang langsung disambut hangat oleh seorang pria dewasa, lalu mempersilakan kami duduk. "Tunggu sebentar ya, Su masih siap-siap di dalam," ucap pria itu kepada kami dengan ramahnya. Sambil menunggu orang yang dimaksud oleh pria itu datang, aku pun melihat-lihat hiasan yang terpampang di ruang tamu ini. Banyak sekali hiasan dinding yang berbau mistis. Di antaranya berupa keris, ombak, dan masih banyak lagi benda mistis yang lainnya. Namun yang membuatku terkejut yaitu
Ketika pandanganku terfokus pada sebuah lukisan laki-laki yang sedang mengenakan pakaian serba hitam seperti pakaian paranormal, lengkap dengan sabuk yang melingkar di pinggangnya, disertai dengan rambutnya yang gondrong, juga cincin-cincin besar yang menghiasi jarinya, sembari tangannya memegangi sebuah keris. Hal inilah yang membuatku bergidik ngeri. Masa sih orang dalam lukisan itu saudara yang dimaksud oleh Teteh? Tapi kok cara penyambutannya tidak seperti kepada saudara? Gumamku dalam hati. Sekelebat pertanyaan-pertanyaan itu pun muncul di kepalaku, tapi tidak satu pun aku berani menanyakan hal itu. Sudahlah, biarkan saja. Yang terpenting ini tidak akan mencelakakanku dan tidak akan merugikanku. Lagian, aku kesini kan hanya untuk mengantar Teteh, tidak lebih. Benakku. Dan tidak lama kemudian muncullah seseorang dari balik kamar. Dia memakai pakaian serba hitam, rambutnya gondrong, terlihat cincin-cincin besar menghiasi jarinya, layaknya seperti orang yang berada dalam lukisan itu. Itu pasti yang dimaksud Suhu tadi, pikirku. Teteh dan Uwa pun langsung berjabat tangan dengan orang tersebut, sekaligus memperkenalkanku padanya. Lantas dengan segera aku pun tersenyum sambil menganggukkan kepala dan berjabat tangan dengannya. Eyang Suhu, ini Cika saudaraku. Dia masih kuliah. Dia kesini hanya untuk mengantarku saja, tidak lebih. Ucap Teteh memperkenalkanku kepada orang tersebut. Benar kamu hanya mengantar? Tanya Eyang Suhu kepadaku sambil menatap tajam ke arahku. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirku. Aku hanya bisa menganggukkan kepala, tanda membenarkan ucapannya. Baiklah kalau begitu, ucap Eyang Suhu sembari memalingkan pandangannya dari wajahku dan kembali menatap Teteh. Aku pun semakin tidak paham dengan semua ini. Namun aku hanya bisa diam 1000 bahasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepalaku. Kini posisi Eyang Suhu berhadapan dengan Uwa dan Teteh. Aku yang tidak mengerti apa-apa pun hanya bisa diam sambil mendengarkan mereka bertiga. Jadi begini Eyang, gimana ya? Sekarang ini aku benar-benar bingung. Aku gak bisa ngelupain laki-laki itu, padahal dia sudah menyakiti hatiku. Ucap Teteh menjelaskan permasalahannya kepada Eyang. Sudah gak apa-apa, gampang lah itu mah. Sekarang mau dibagaimanakan? Mau dilupakan atau dibikin suka lagi sama Neng? Terserah Eyang aja deh, aku udah capek. Ucap Teteh sambil memasang raut wajah yang sedih. Ya sudah kalau begitu, nanti setelah asar kita berangkat ke Gunung Ciremai. Nanti Eyang bawa murid-murid Eyang. Sekarang istirahat saja dulu, jelas Eyang kepada kami. Kemudian Teteh berbalik ke arahku. Gimana Neng? Neng mau ikut tapi tunggu di sini aja. Aku pun diam sejenak, tidak langsung menjawab pertanyaan Teteh. Kalau aku ikut takut, tapi kalau nggak ikut, nanggung udah setengah perjalanan. Hitung-hitung pengalaman, lebih baik aku ikut sajalah, batinku. Iya Teh, aku ikut aja, seruku pada Teteh. Dan tepat pada pukul 4 sore, satu persatu orang berdatangan ke rumah Eyang Suhu. Kulihat ada 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Mereka menghampiri Eyang Suhu kemudian mencium tangannya. Gimana, persiapannya sudah dibawa? Tanya Eyang kepada mereka berlima. Sudah Eyang, jawab mereka serempah sambil menunjuk barang yang mereka bawa. Ada yang membawa jerigen, beberapa botol plastik yang berukuran besar, senter, kemenyan dan dupa. Hal itu membuatku semakin penasaran dengan apa yang akan mereka lakukan di Gunung Ciremai. Setelah semua persiapan beres dan memastikan tidak ada yang tertinggal, akhirnya kami pun berangkat menuju Gunung Ciremai. Perjalanan yang cukup lama, dikarenakan jarak yang ditempuh cukup jauh, membuat aku merasa lelah hingga ketiduran. Entah berapa lama aku tertidur di dalam mobil. Namun saat aku membuka mata, kulihat dari kaca mobil kalau kami sedang berada di jalan yang sempit.
Di sekelilingnya hanya ada pohon-pohon besar, layaknya di sebuah hutan. Di sepanjang perjalanan, tidak ada penerangan sama sekali, kecuali lampu dari mobil yang kami tumpangi. Semuanya gelap, sontak membuatku semakin melebarkan mata, berusaha agar pandanganku terlihat jelas untuk menatap keadaan sekitar. Lama kami menyusuri hutan ini, hingga kami sampai di sebuah perkampungan kecil. Banyak rumah, namun semuanya sunyi dan sepi. Tidak ada aktivitas, seperti tidak berpenghuni. Hanya terdengar suara jangkrik yang nyaring dan suara kodok khas di perkampungan. Kemudian, Eyang mengajak kami ke salah satu rumah yang berada di sana. Entah itu rumah siapa, atau mungkin hanya tempat persinggahan. Mobil diparkir di wae, nanti kesananya jalan kaki. Di sini kita hanya bersih-bersih dulu. Kita sholat dulu, ucap Eyang sambil berlalu meninggalkan kami. Segera kami pun masuk ke dalam rumah sederhana yang berada di hadapan kami ini. Diiringi dengan mengucapkan salam, lalu dari dalam rumah keluar seorang nenek beserta remaja laki-laki. Mereka pun menyambut kedatangan kami. Sekarang kondisi badanku sudah tidak enak karena kelelahan selama perjalanan tadi. Terasa berat dan sakit di sekujur tubuhku. Rasanya untuk digerakkan saja pun sulit. Lagi dan lagi, bulu kuduku berdiri karena merasa di setiap sudut ruangan ini banyak mata yang mengawasiku. Aku pun hanya bisa diam sambil terus berdoa dalam hati, meminta perlindungannya. Mengingat karena belum melaksanakan kewajibanku sebagai seorang muslim, akhirnya aku segera izin pada yang lain untuk mengambil air wudhu. Di sebelah sini, Neng, kamar mandinya, ucap nenek itu sambil menunjuk sebuah ruangan kecil. Iya, Nek, terima kasih. Saat berada di dalam, rasanya di setiap sudut kamar mandi ini terasa penuh dengan sesuatu yang menatapku. Saat semua selesai melaksanakan sholat dan beristirahat, kami semua kembali lagi berkumpul di ruang tamu. Sudah siap? Ucap Eyang Suhu di tengah keheningan kami. Jadi ini siapa yang gak akan ikut? Seru Eyang kepada kami semua. Namun tidak ada yang menjawab. Kami semua hanya menggelengkan kepala. Kemudian Eyang pun langsung keluar dari rumah dan langsung diikuti oleh kami. Lalu menyusuri jalan setapak yang jauh dari rumah itu. Perjalanan yang lumayan jauh, sekitar 30 menit, sampailah kami di sebuah gapura yang menuju ke Gunung Ciremai. Saya menunggu di sini saja, nggak bakalan kuat kalau ikut ke atas mah. Jelas Ua kepada Eyang. Kemudian Ua pun berbalik ke arahku dan bertanya, gimana Cika, ikut ente? Aku pun melamun, memikirkan keputusanku. Ayo Neng, mending ikut aja, biar ada pengalaman, biar tahu. Timpal Tete menyadarkan lamunanku. Iya, aku ikut aja Teh. Terbata-bata aku mengiyakan ajakan Teteh, meskipun rasa takut semakin tumbuh dalam diriku. Sok, yang sekiranya gak perlu dibawa, simpan aja di sini. Soalnya perjalanan ini bakal capek, ucap Eyang. Kemudian Teteh dan murid-murid Eyang mempersiapkan diri mereka masing-masing dengan segala hal yang akan mereka bawa ke Gunung Ciremai. Aku sendiri yang tidak membawa apa-apa merasa kebingungan. Apa yang harus dibawa ke atas sana? Karena aku sama sekali tidak membawa apapun kecuali baju yang kukenakan sekarang ini. Akhirnya aku pun hanya diam sambil melihat mereka yang tengah bersiap-siap. Kulihat mereka membawa peralatan make up, botol minum, juga sebuah foto. Sebenarnya ini mau ngapain sih? Kok sampai bawa peralatan begitu ke gunung? Benakku. Sahut seseorang membuyarkan lamunanku. Kulihat ke arahnya, ternyata dia salah satu murid perempuan Eyang. Kamu gak bawa apa-apa? Gak bawa make up buat nanti ritual di sana? Tanyanya sambil menoleh ke arahku. Aku yang tidak tahu apa-apa hanya menggelengkan kepala karena kebingungan. Ini loh, dia pun menunjukkan beberapa make up miliknya. Supaya nanti bisa didoain di sana. Biar nanti kalau dipakai jadi makin cantik dan bakal banyak orang yang suka sama kamu.
jelasnya sambil terus mempersiapkan barang bawaannya. Firasatku pun semakin yakin kalau ada yang tidak beres yang akan dilakukan di Gunung Ciremai malam ini. Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku hanya bisa diam dan mengikuti arahan dari mereka sambil terus berdoa meminta perlindungannya supaya dijauhkan dari gangguan dan mara bahaya. Sudah siap semuanya? Sekarang berdoa dulu, ucap Eyang kepada kami semua. Aku dan yang lainnya pun segera berdoa dalam hati masing-masing di hadapan gapura yang menuju ke arah Gunung Ciremai. Kala itu waktu menunjukkan pukul 8 malam. Dan baru saja kami menginjakan kaki di Gunung Ciremai, sudah terdengar sorak-sorai hewan bersautan seperti menyambut kedatangan kami. Mulai dari riuh suara monyet, koak burung yang terdengar agak berbeda, suara jangkrik yang nyaring, serta masih banyak lagi suara hewan yang lainnya yang mencekam di telinga kami. Seakan sumber suara-suara itu dekat dan ingin menghampiri kami. Dengarkah, semua monyet bersuara, menandakan mereka bahagia dengan kedatangan kita, ucap Eyang yang terus berjalan di posisi paling depan. Iya Su, sahut murid-murid Eyang secara serempak. Bulu kuduku pun berdiri ketika melihat di sekeliling kami yang hanya terdapat pohon-pohon besar yang menjulang tinggi dalam kegelapan. Rasanya di balik setiap pohon-pohon yang besar itu ada yang mengawasi. Suara-suara hewan yang mencekam tak kunjung berhenti, seakan terus mengikuti langkah kami. Shh. Aku pun menyenggol bahu Teteh sambil memberikan isyarat agar Teteh melihat ke arah pohon besar yang berada di dekatnya. Apa? Jawab Teteh menghadapku sembari menciutkan keningnya. Itu kuntilanak. Apa sih Neng? Jangan ngada-ngada bikin takut aja. Aku pun diam membisu dengan apa yang tengah kulihat di pohon itu. Sosok wanita mengerikan berbaju putih dengan rambut panjang yang menyentuh tanah. Tubuhnya pun mengeluarkan bau amis yang membekap nafasku. Seketika tubuhku bergemetar hebat. Seluruh tubuhku dingin, seakan aliran darahku berhenti. Jantungku pun berdetak lebih kencang. Aku pun diam mematung dengan segala ketakutan dalam diriku. Namun sepertinya Teteh dan yang lainnya tidak mampu melihat sosok yang kulihat itu. Kemudian Teteh pun menarik tanganku dan terus mengajakku berjalan. Di sepanjang perjalanan dengan badanku yang masih bergemetar, sekelebat bayangan-bayangan hitam terus melintas di antara pohon-pohon besar di tengah hutan ini. Semak-semak pun bergoyang dengan sendirinya, seakan menyembunyikan sosok yang siap menampakkan dirinya di hadapan kami. Semakin membuat nyaliku lemah. Melihat keadaanku yang terus diapit oleh Teteh dan nyaris kehilangan semua nyali, Eyang pun berkata, "Jangan tengok kanan kiri, fokus ke jalan saja." Kemudian aku menuruti perkataan Eyang dan segera pandanganku kufokuskan ke jalan. Namun tetap saja sekelebat bayangan-bayangan hitam yang mengikutiku masih bisa kulihat dari sudut mataku. Dan tidak lama dari sana, tiba-tiba Eyang berhenti di tengah Gunung Ciremai. Kulihat ke arah depan untuk memastikan mengapa perjalanan kami terhenti. Ternyata di depan sana berdiri sebuah gapura kecil. Di sampingnya terdapat sebuah patung perempuan berpakaian khas adat Jawa, layaknya pakaian seorang ratu. Di sekelilingnya juga terdapat banyak sesajen. Seperti sudah tahu tanpa disuruh, salah seorang murid Eyang segera menyalakan dupa. Kemudian Eyang menaiki tangga yang terdapat di gapura tersebut. Tangga yang lumayan tinggi, disusul oleh kami yang berada di belakangnya. Kulihat di setiap tangga yang sudah dipenuhi dengan lumut ini sudah dinyalakan kemenyan. Sepanjang perjalanan naik, aku terus mendengar suara-suara yang tidak ku mengerti maksudnya, seperti alunan tembang-tembang Jawa. Tapi tidak ada siapapun di sini kecuali kami. Setelah melewati semua anak tangga itu, akhirnya kami sampai di sebuah bangunan seperti sebuah surau, tetapi di dalamnya terdapat sebuah gundukan tanah seperti makam.
Setelah kami memasuki bangunan tersebut, Eyang langsung menutup pintunya. Kulihat jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kami yang beranggotakan 8 orang duduk menghadap gundukan tanah. Posisiku berada di paling belakang. Eyang pun menjelaskan bahwa gundukan tanah ini merupakan makam dari penunggu Gunung Ciremai. Eyang tidak memberitahukan namanya, namun yang jelas pemilik makam tersebut adalah seorang perempuan. Silakan, yang tadi diambil segera dikeluarkan, perintah Eyang terhadap kami. Dan dengan segera, Tete dan yang lainnya pun mengeluarkan semua barang yang mereka bawa, mulai dari make up, botol minum, dan juga foto. Setelah itu menyimpannya di depan makam tersebut. Aku yang tidak membawa apa-apa pun hanya terus mengucapkan istighfar dalam hati. Dan setelah semuanya siap, semua alat penerangan pun dimatikan. Tidak ada cahaya setitik pun. Aku yang sedari tadi duduk di posisi paling belakang, tiba-tiba badanku terasa berat, sulit untuk digerakkan. Akhirnya aku pun hanya bisa menunduk sambil tak henti-hentinya mengucapkan zikir dalam hati. Dalam posisiku yang masih menunduk, terlihat ada cahaya dari celah lenganku. Cahaya itu berasal dari arah belakang. Alhamdulillah, ada cahaya. Batinku merasa sedikit tenang. Aku pun terus memperhatikan cahaya tersebut. Eyang yang mengambil alih untuk memimpin ritual, berawal dari diucapkannya doa-doa, lalu menyanyikan tembang-tembang berbahasa Jawa yang langsung diikuti oleh murid-murid Eyang, seolah mereka sedang memanggil-manggil penunggu tempat ini. Tubuhku pun semakin bergemetar, bulu kuduku kembali berdiri saat tiba-tiba hembusan angin besar masuk dari balik pintu. Tiba-tiba pintu terbuka lebar dengan sendirinya, membuatku terkejut dan langsung melihat ke arah pintu itu. Dari balik pintu muncullah gumpalan asap yang begitu tebal. Namun perlahan-lahan asap tebal itu semakin menipis, diiringi dengan kemunculan sesuatu di sebaliknya. Kemudian samar-samar kulihat berdiri tegap seorang perempuan cantik berwibawa, memakai baju khas kerajaan adat Jawa, bak seorang ratu. Aku pun terdiam mematung melihat sosok itu. Namun tak lama setelahnya, aku tidak mampu melihatnya lagi. Sosok itu menghilang dari pandanganku. Sedangkan Eyang langsung berdiri dan menghadap ke arah pintu yang terbuka itu. "Sendiko dawuh Raden Diajeng," ucap Eyang sambil membukukan badannya bagai pati terhadap ratunya. "Salam hormat dari saya dan murid-murid saya. Kedatangan kami ke sini untuk mengantar Neng Sinta," tutur Eyang sambil memperkenalkan Teteh pada ruang hampa yang menjadi tempat kemunculan perempuan cantik yang telah hilang dari pandanganku tadi. "Untuk meminta bantuan kepada Raden," jelas Eyang yang terus menghadap ke arah ruang hampa itu. Seperti sedang mendengarkan sesuatu, kemudian Eyang pun berkata, "Oh itu, Eyang meliriku. Dia Neng Cika, saudaranya Neng Sinta. Dia kesini hanya untuk mengantar saja, tidak ada maksud apapun." Keringat dingin pun mulai bercucuran dari tubuhku. Sepertinya sosok perempuan cantik tersebut masih ada di tempat itu dan memperhatikan keberadaan kami. Tapi hanya Eyang yang dapat melihatnya. Melihat tubuhku yang menggigil ketakutan, Tete langsung memegangi tanganku. Segera aku balas memegangi tangannya dengan erat. "Baiklah Raden, terima kasih. Kalau begitu kami akan melanjutkan ritual ini. Semoga Raden berkenan menerimanya." Lagi-lagi Eyang berbicara ke arah ruang kosong tersebut. Pintu pun tertutup dengan sendirinya. Dengan segera Eyang kembali ke tempat duduknya, melanjutkan pengucapan doa-doa dan menyanyikan tembang-tembang berbahasa Jawa yang sempat terhenti tadi. Cahaya dari belakang yang sedari tadi muncul di celah lenganku terus menerangiku selama ritual. Aku pun tak berani merubah posisiku yang terus menunduk.
Hanya mataku yang terkadang melirik ke arah samping, kemudian kembali memejamkan mata. Namun, seketika mataku terbelalak terkejut saat tiba-tiba dari arah belakang. Ya Allah, apa ini? Siapa yang merangkulku? Ucapku dalam hati. Aku pun tidak berani menengok ke arah belakang untuk memastikan siapa yang merangkulku. Aku hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat sambil berharap siapapun itu atau apapun itu yang kini tengah merangkulku segera hilang. Namun, alih-alih hilang, dia kini malah mengelus lembut kepalaku. Ya Gusti, berilah aku perlindungan, berilah aku keselamatan. Sesuatu yang merangkul dan mengelus-ngelus lembut kepalaku tidak kunjung berhenti. Dia tetap saja melakukannya berulang-ulang hingga ritual ini selesai. Aku pun tak sanggup lagi. Nyaliku sudah berada di titik nanar. Namun syukurlah, ritual ini telah selesai. Alat penerangan pun kembali dinyalakan. Segera aku menengok ke arah belakang untuk memastikan siapa yang telah menerangi ritual kami tadi dan yang telah merangkul juga mengelus-elus lembut kepalaku. Namun nyatanya nihil. Lalu tadi yang menerangi kami siapa? Yang mengelus-ngelusku selama ritual berlangsung itu siapa? Jantungku kini berdetak lebih kencang. Eyang pun menghampiri Tete, kemudian mengelus rambut panjangnya yang tertata rapi. Kumaha Neng? Tadi saat ritual, Neng rasain apa? Tanya Eyang kepada Tete. Iya Eyang, tadi sepanjang ritual, aku ngerasain ada yang ngerangkul dan ngelus kepalaku, membuatku nyaman. Terang Tete kepada Eyang. Aku pun melirik terkejut ke arah Tete. Ternyata yang tadi aku rasakan, Tete juga merasakannya. Terus bagaimana dengan Cika? Eyang melihat ke arahku. Iya sama Eyang, aku juga merasakannya. Oh iya gak apa-apa, itu tandanya mereka menerima kalian. Nanti kalau sudah lulus dan Eneng mau sukses, kesini lagi aja, nanti Eyang bantu. Ucap Eyang membujukku. Namun bagiku, ini cukup yang terakhir. Sementara kulihat jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mereka segera membereskan peralatan yang telah digunakan untuk ritual tadi. Karena rasa penasaranku dengan sesuatu yang telah menerangi kami selama ritual berlangsung, akhirnya aku pun bertanya kepada Tete. Teh, sapaku pelan. Iya Neng, balas Tete, suaranya juga pelan mengikutiku. Tadi yang menyinari kita selama ritual berlangsung, siapa ya? Cahayanya dari arah belakang. Cahaya? Cahaya apa sih Neng? Nggak ada cahaya sama sekali. Kan Neng tahu kalau semua alat penerangan dimatikan. Tapi udah aneh, ujar Tete memotong ucapanku. Melihat aku dan Tete yang sedang berbisik-bisik, Eyang menghampiri kami. Ayah naon? Enggak Eyang, nggak ada apa-apa. Iya Eyang, nggak ada apa-apa kok, timpalku. Setelah semuanya selesai, kami pun langsung keluar dari ruangan itu. Hawa yang seharusnya terasa dingin di tengah pegunungan Ceremai pada malam hari, tidak aku rasakan saat ini. Tubuhku masih merasakan kepanasan. Keringat mulai bercucuran membasahi bajuku. Kutapakkan kaki menuruni anak tangga yang mengikuti yang lain. Seraya mataku melirik ke kiri dan ke kanan untuk memperhatikan pohon-pohon besar di sekeliling kami. Sementara suara monyet yang sedari tadi bersorak-sorai mengikuti kami juga tak kunjung berhenti, seolah tak henti-hentinya menandakan kebahagiaan mereka atas kedatangan kami. Saat berhasil menuruni anak tangga, kami berkumpul kembali di bawah. Kupikir semuanya telah selesai, namun ternyata belum. Eyang melanjutkan perjalanannya, diikuti oleh murid-muridnya. Begitupun dengan aku dan Teteh, menyusuri jalan setapak yang tak jauh dari tempat tadi. Sepanjang perjalanan menyusuri jalan setapak ini,
tubuhku terus merinding. Detak jantungku tak beraturan di tengah gunung Ciremai yang gelap gulita ini. Hingga sampailah kami di sebuah danau, tepat pada pukul 12 malam. Di hadapan kami terpampang sebuah danau yang begitu indah dengan air yang tenang. Sinar bulan purnama yang begitu indah memantulkan cahayanya ke danau tersebut, membuat siapapun yang berada di sini merasa tenang. Begitupun denganku. Semua lelah dan rasa takutku pun hilang. Aku benar-benar tenggelam dalam ketenangan ini. Tapi seketika ketenangan itu hancur saat sayup-sayupku dengar suara gending gamelan Jawa. Alunannya terdengar begitu mistis, diiringi suara burung dan monyet yang semakin keras. Sekarang ritual terakhir. Ini adalah pensucian diri. Kalian harus mandi di danau ini. Ini adalah danau suci tempat pemandian Nyai Raden yang tadi telah kita doakan, ucap Eyang terhadap kami sambil menatap danau indah tersebut. Sekarang kalian ganti baju. Ada kain putih di sana. Pakailah, nanti biar murid tertua Eyang yang memimpin ritual ini. Eyang menunjuk sebuah gubuk yang tak jauh dari danau. Kemudian murid tertua Eyang mengajak semua perempuan untuk mengikutinya, sedangkan Eyang dan murid laki-lakinya menunggu di tempat yang agak jauh dari danau, sehingga mereka tidak dapat melihat kami jika mandi di danau nanti. Aku yang semakin takut dan bingung dengan apa yang harus kulakukan sekarang. Bagaimana caranya agar aku bisa mengakhiri ritual ini? Namun apa yang boleh buat? Aku tidak bisa melakukan apapun. Akhirnya dengan terpaksa aku melanjutkan ritual ini mengikuti yang lain. Tibalah kami di sebuah gubuk. Di sana sudah ada seseorang yang menunggu gubuk itu. Kami semua pun masuk ke dalam gubuk tersebut. Di dalamnya terdapat banyak kain putih yang kotor dipenuhi tanah merah. Kami diharuskan untuk memilih salah satu kain tersebut untuk kemudian memakainya. Setelah semua selesai mengganti baju dengan kain putih itu, kami diajak untuk turun ke danau. Langkah demi langkah terus berjalan menyusuri danau, hingga kami berada tepat di kedalaman danau yang airnya menjuntai sampai ke dada. Kami berhenti di sana mengikuti suruhan murid tertua Eyang. Air danau di pertengahan Gunung Ciremai tidak terasa dingin sedikit pun, meski airnya merendamku sampai ke dada. Sekarang akan dilakukan pensucian. Masing-masing akan dicelupkan ke dalam air danau ini sebanyak 3 kali. Di setiap celupan, dalam hati kalian memintalah sesuatu, apapun yang kalian mau. Murid tertua Eyang menjelaskan ritual yang akan kami jalani. Kami semua pun hanya mengangguk, menuruti apa yang akan dilakukan. Sekarang satu persatu kemarilah dan angkat kedua tangan kalian seperti akan meminta sesuatu. Murid tertua Eyang mengangkat kedua tangannya seperti akan berdoa, memberikan contoh kepada kami. Ya, ritual pensucian pun dimulai. Satu persatu dari kami menghadap murid tertua Eyang, lalu dicelupkan olehnya ke dalam danau sebanyak 3 kali, sembari tangan terus dalam posisi seperti sedang berdoa. Kulakukan seperti yang lainnya. Kulihat mulut murid tertua Eyang itu komat kami, seperti merapal sebuah mantra. Dan tak lama, ia memegang kepala bagian atasku, lalu dicelupkannya ke dalam air. Aku yang terkejut sontak membuka mataku saat masih berada di dalam air. Betapa mengejutkan saat mataku terbelalak melihat seekor ikan raksasa yang mengitari tubuhku. Karena rasa takut, aku langsung mengangkat kepalaku. Akan tetapi murid tertua Eyang terus memaksakan kepalaku agar tercelup sampai 3 kali. Dengan nafas yang ngos-ngosan, akhirnya aku berhasil menyelesaikan ritual pemandian suci itu. Kami semua pun kembali naik ke tepi danau dan kembali ke gubuk untuk mengganti pakaian kami. Setelah ritual pensucian diri di danau, tubuhku merasa lebih segar. Mungkin karena seharian aku tidak mandi, atau mungkin karena aku telah masuk ke dalam semua ritual di Gunung Ciremai ini. Setelah semua selesai, segera kami meninggalkan gubuk.
lalu naik ke atas untuk menemui Eyang dan seorang murid laki-lakinya yang sudah menunggu sedari tadi. "Kumaha Neng rasana setelah mandi di danau?" tanya Eyang kepada Teh Sinta. "Seger Eyang, rasanya seperti ada ketenangan setelah mandi." "Terus ada yang aneh gak setelah ritual di danau tadi?" "Iya Eyang, tadi pas aku dicelupin ke dalam danau, banyak sekali ikan yang mengitari tubuhku. Ada ikan raksasa, ukurannya begitu besar sekali," tutur Teteh dengan raut wajah yang takjub. Aku pun terkejut mendengar jawaban Teteh. Ternyata ikan raksasa itu juga mengitari Teteh selama pensucian di danau tadi. "Iya Eyang, tadi ada ikan raksasa," susul murid perempuan Eyang yang tadi mengikuti ritual di danau. Ternyata bukan hanya aku dan Teteh, mereka semua juga melihat ikan raksasa itu. Eyang pun hanya tersenyum menanggapi cerita mereka. "Neng, mau bawa kain putih yang tadi dipakai buat pensucian gak?" tawar Eyang kepada Teteh. "Buat apa Eyang?" "Ya buat jimat. Bisa untuk dibikin celana dalam, kaos dalam, ataupun gelang dan lainnya. Supaya nanti Neng pikirannya bisa selalu tenang dan bakal bikin banyak yang suka sama Neng." Eyang menjelaskan fungsi kain putih tadi. "Boleh deh Eyang, aku mau." Teteh menerima tawaran Eyang. "Neng nanti kasih kuncen seikhlasnya ya." Teteh pun hanya mengangguk tanda setuju. "Kamu tolong ambilkan kain putih tadi satu ya. Sekalian ambil air danau tadi. Itu air suci. Nanti biar bisa diminum, biar datangin ketenangan," perintah Eyang kepada salah satu muridnya. "Nih, tolong berikan pada kuncennya ya." Teteh menitipkan sejumlah uang untuk kuncen kepada murid yang akan mengambil kain putih. Murid Eyang itu pun mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu pergi ke gubuk yang berada di tepi danau untuk mengambil kain putih sekaligus air danau itu. Kulihat dari tadi, Eyang Suhut terus mengelus lembut kepala Teteh, layaknya seorang ayah terhadap anaknya, membuatku curiga dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya Eyang Suhu ini? Dan tidak lama kemudian, murid Eyang telah kembali dengan membawa kain putih yang dipenuhi tanah merah dan beberapa botol yang telah diisi air jernih dari danau. Sebelumnya aku tak memikirkan kain putih tadi, namun kelihatannya kain putih ini sangat berarti. Kepalaku pun mulai didatangi lagi pertanyaan-pertanyaan aneh, tapi aku tak berani menanyakannya. Kemudian Eyang mengajak kami untuk melanjutkan perjalanan. Kami pun menurut dan segera berjalan mengikutinya menuju perjalanan pulang. Di tengah perjalanan, Teteh bertanya kepada Eyang, "Eyang, sebenarnya ini itu kain apa ya?" Aku pun merasa senang mendengar ucapan Teteh. Pertanyaan yang sedari tadi ingin kutanyakan kini terwakilkan oleh Teteh. Kenapa di gubuk tadi banyak sekali kain putih yang sudah usang dan juga kotor oleh tanah-tanah merah? Teteh meneruskan pertanyaannya pada Eyang. "Jadi Neng mau tahu?" Eyang berbalik ke arah Teteh. "Tapi jangan kaget ya." "Iya Eyang." "Jadi sebenarnya kain putih tadi adalah kain bekas orang yang sudah meninggal." Jelas Eyang sambil kembali membelakangi Teteh, lalu melanjutkan perjalanan. Dan betapa terkejutnya aku saat mengetahui bahwa kain putih yang tadi aku gunakan untuk ritual adalah kain kafan bekas orang yang sudah meninggal. Tubuhku pun melemas, pikiranku menjadi tidak karuan. Ya Allah, jadi tadi aku memakai kain kafan bekas orang yang sudah meninggal. Ringisku dalam hati. Namun kulihat Teteh dan yang lainnya seperti seolah biasa-biasa saja setelah mendengar hal itu. Untunglah tadi aku nyari kain yang sedikit bersih Eyang, ujar Teteh kepada Eyang. Oh, berarti itu kain kafan milik orang yang meninggalnya belum lama, jadi masih bersih Neng. Aku yang mendengarkan semua ini semakin membuatku takut. Saat kami sedang berjalan menuju pulang, kulirik jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 12:30 malam.
Di jam segini kami masih berada di tengah-tengah Gunung Ciremai yang diselimuti kegelapan malam dan aura mistis yang membekam. Kupikir tidak akan ada lagi gangguan karena semua ritual telah selesai. Tapi ternyata aku salah. Kami pun berjalan menyusuri Gunung Ciremai di tengah malam. Kegelapan menyelimuti seluruh gunung ini. Hanya sebuah senter yang menerangi perjalanan kami di jalan setapak yang cukup terjal. Akar-akar pohon begitu terlihat mengerikan jika dilihat dalam kegelapan, seperti tangan-tangan mayat yang terulur dan siap menarik kami. Hawa mistis yang begitu pekat menyelimuti gunung ini. Lalu tiba-tiba, langkahku terhenti ketika telingaku menangkap sebuah suara. Samar-samar ku dengar suara rintian minta tolong, namun memekakan telinga. Bukan hanya satu, melainkan banyak. Aku yang panik mendengar suara tersebut, langsung melihat ke sekeliling, namun tidak ada siapapun selain kami. Suara erangan minta tolong itu sekarang terdengar begitu jelas, seperti pemilik suara itu semakin mendekat. Rintian-rintiannya terdengar begitu berat, seakan mereka sedang merasakan kesakitan yang luar biasa. Bukan hanya aku, namun yang lain pun ikut mendengar suara itu. Eyang yang melihat kami tengah panik segera berkata, "Nah, sudah ada yang mau ritual lagi. Ayo cepat kita pulang dari sini." Tete dan murid-murid Eyang hanya mengangguk menuruti perintah Eyang. Begitupun denganku. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun aku rasa Eyang tidak mengatakan yang sebenarnya. Aku yakin pemilik suara tersebut bukan berasal dari orang yang hendak melakukan ritual di gunung ini. Jelas-jelas suara itu merupakan erangan minta tolong, jeritan-jeritan kesakitan. Namun apalah daya, aku hanya bisa menuruti perkataan Eyang, lalu segera meninggalkan tempat ini. Eyang pun mengajak kami terus berjalan. Langkah demi langkah kami meninggalkan tempat itu, sehingga suara-suara itu mulai hilang secara perlahan. Pikiranku tidak fokus selama perjalanan, mengingat suara misterius tadi. Sebenarnya siapa pemilik suara-suara itu? Dari mana datangnya mereka? Mengapa mereka terdengar seperti sedang kesakitan? Apa yang tengah terjadi pada mereka? Atau mungkin benar kata Eyang, kalau pemilik suara tersebut hanya manusia biasa yang akan menjalankan ritual seperti yang telah kami lakukan. Dan setelah beberapa menit kami berjalan, tidak ada gangguan apapun. Hatiku pun sedikit lega. Namun sepertinya penunggu di gunung ini tidak mau membuatku tenang, hingga aku mendengar kembali suara-suara misterius. Pendengaranku kembali menangkap sesuatu, seperti suara kuku tajam yang sedang mencakar pohon. Suara cakaran itu pun tergantikan dengan suara raungan yang menyeramkan. Sumbernya terdengar dari balik pohon besar yang ada di sampingku. Hembusan angin dingin tiba-tiba menabrak wajahku, hingga aku pun menjerit histeris melihat sosok yang tiba-tiba muncul di hadapanku. Sosok itu menatap tajam ke arahku dengan mata yang merah menyala. Tubuhnya begitu tinggi, setara dengan pohon-pohon yang ada di sini. Badannya besar dengan kulit hitam yang dipenuhi dengan bulu. Baru pertama kali aku melihat sosok yang mengerikan seperti ini. Aku sudah tidak dapat menahan rasa takutku. Tubuhku seketika menjadi lemas. Kaki ini sudah tak mampu menopang tubuh. Aku pun terjatuh dan terduduk, menyembunyikan kepala di balik kedua lututku, lalu menangis sejadi-jadinya. "Ada apa, Neng?" tanya Tete yang langsung memelukku. "Kenapa ini?" susul murid-murid Eyang. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutku. Aku hanya bisa menangis dengan segala ketakutan. Tete pun semakin erat memeluk tubuhku yang terus meringkuk. Semuanya berusaha untuk menenangkan. "Ini, minum air dulu."
Eyang menghampiriku, lalu menyodorkan sebotol air yang diambil dari danau tadi. Aku pun langsung meminumnya dengan dibantu oleh Teteh. Seketika, tubuhku kembali tenang. Kulihat ke arah depan, sosok yang ada di hadapanku tadi kini telah menghilang dari pandangan. Aku pun menarik nafas panjang, merasa sedikit lega. Dan setelah melihat keadaanku yang mulai membaik, Eyang mengajak kami untuk kembali melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan, tenagaku pun mulai pulih kembali. Syukurlah, tidak ada lagi gangguan. Hanya suara monyet dan burung yang masih mengikuti kami sejak awal menginjakan kaki di Gunung Ciremai. Bahkan saat kami menuju pulang pun, mereka tetap mengikuti langkah kami. Entah apa tujuannya. Singkatnya, kami pun berhasil keluar dari Gunung Ciremai dengan selamat. Di sana terlihat Ua yang sedang menunggu kami sedari tadi. Kami pun segera menghampirinya. Kami beristirahat sejenak di depan gapura ini sebelum melanjutkan perjalanan. "Ayo ke sini, ikuti," perintah Eyang mengajak kami untuk mengikutinya. Kami pun segera mengikuti langkahnya. Tak jauh, mungkin hanya beberapa meter dari gapura. Kini di hadapan kami terdapat pohon besar yang usianya sudah terlihat tua. Daunnya begitu rimbun, akar-akarnya begitu besar dan menjalar kemana-mana, membuatku bergidik ngeri. "Ini teh pohon keramat. Kalian bisa meminta dan memohon apapun di bawah pohon ini, supaya keinginan kalian dapat terwujud." Kulihat semuanya menurut dan segera menundukkan kepala dengan khusyuk. Aku pun ikut menunduk menghargai perintah Eyang. Namun dalam hati aku hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada pohon keramat ini. Lama kami terduduk di bawah pohon keramat ini, kemudian kembali berkumpul untuk melanjutkan perjalanan pulang, menyusuri jalan setapak yang menuju rumah persinggahan. Setibanya kami di rumah persinggahan, tepat pada pukul 1 malam, Eyang pun menyuruh kami meminum air suci dari danau tadi. Segera kami pun meminum air itu. Memang benar, airnya begitu segar saat mengalir ke dalam tenggorokan. Tubuhku terasa lebih enteng. Penatku pun menjadi hilang dan kembali bersemangat. "Ambil sisa air suci ini jika kamu mau," ucap Eyang sambil menatapku. "Iya Eyang," singkatku. Padahal dalam hati, aku tidak mempercayai itu semua. Aku pun hanya membawa sebotol air danau untuk kuminum jika nanti haus. Lagi pula ini hanya air danau yang jernih, bukan apa-apa, pikirku. Kalau untuk kain putih, tepatnya itu merupakan kain kafan. Rasanya aku tidak membutuhkannya. Setelah lumayan lama kami berada di rumah persinggahan, Eyang mengajak kami untuk pulang dari kampung ini. Kami pun segera bersiap-siap dan langsung berpamitan kepada nenek dan remaja laki-laki pemilik rumah ini. Segera kami masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan ke kota kediaman Eyang. Ua pun melajukan mobilnya, meninggalkan perkampungan ini. Saat mobil memasuki jalan raya, aku baru sadar jika belum mengecek ponselku. Teringat belum mengabari kedua orang tuaku. Segera aku mengambil ponsel. Kulihat banyak sekali panggilan tak terjawab dari bapak. Orang tuaku pasti sangat mengkhawatirkan keadaanku. Tadinya aku mau menelpon untuk menceritakan semua yang telah dialami di Gunung Ciremai. Namun itu tidak mungkin karena di dalam mobil ini banyak orang. Akhirnya aku hanya bisa mengirimkan pesan singkat kepada orang tuaku. "Assalamualaikum Pak, Bu, maaf baru ngabarin. Aku baru turun dari Gunung Ciremai, di atas nggak ada sinyal." Kemudian melalui aplikasi pesan singkat, aku menceritakan semua yang telah kami lakukan di Gunung Ciremai. Dan sudah kuduga, kedua orang tuaku mengkhawatirkanku dan sedang menunggu kabar dariku. Buktinya bapak langsung membalas pesanku. "Waalaikumsalam. Ya Allah Neng, kenapa Neng gak bilang kalau mau ke Gunung Ciremai? Semua gunung itu tempatnya jin, apalagi tengah malam begini. Neng tahu,
Gunung Ciremai itu dikuasai sosok Nyi Pelet. Ya Allah Neng, ada-ada aja. Terus yang tadi Neng bilang, di sana dengar suara-suara aneh. Neng tahu itu suara apa? Itu suara jin-jin yang menguasai gunung itu. Kalau Neng bisa lihat, di sana banyak sekali sosok yang menyerupai pocong, kuntilanak, dan masih banyak lagi. Aku pun terkejut ketika membaca pesan-pesan masuk dari Bapak. Dan yang paling berbahaya itu genderuwo. Genderuwo itu sangat menginginkan Neng. Untungnya Neng masih dikasih keselamatan sama Allah. Di sini Bapak sama Ibu benar-benar khawatir. Yang tadi kata Neng ngerasa diikuti sama sebuah cahaya, itu sebenarnya dari Bapak, buat ngelindungin Neng. Satu persatu ku baca pesan singkat dari Bapak dan Ibu yang begitu mengkhawatirkanku. Pantas saja saat ritual tadi ada cahaya, dan hanya aku yang dapat melihatnya. Ternyata itu dari Bapak, gumamku. Terus aku harus bagaimana, Pak? Sekarang mah Neng banyak berzikir sama Allah dan berdoa meminta perlindungannya. Di sini Bapak sama Ibu juga mau bantu doa, karena masih banyak makhluk goib yang ngikutin Neng. Ya Allah, seberapa bahayakah ritual tadi bagi diriku? Sampai-sampai Bapak dan Ibu begitu mengkhawatirkanku. Benakku sambil menutup kembali ponselku. Baru saja aku merasakan ketenangan setelah turun dari Gunung Ciremai. Kini rasa was-was kembali muncul, mengingat semua pesan singkat dari Bapak. Apa benar aku diikuti oleh makhluk-makhluk goib? Sepanjang perjalanan ini, kegelisahan itu menghantui diriku. Hingga aku tak menyadari kalau kini kami telah tiba di kota kediaman Eyang. Eyang dan murid-muridnya pun turun dari mobil. Kami pun langsung berpamitan kepada Eyang dan yang lainnya. Setelah selesai, aku langsung masuk kembali ke dalam mobil. Namun Uwa dan Tete masih bercakap-cakap dengan Eyang di luar sana. Entah apa yang mereka bicarakan. Kulihat Eyang memberi lagi sebuah botol yang berisi air danau tadi. Setelah selesai, Uwa dan Tete masuk ke dalam mobil. Uwa pun membuka kaca mobil dan membunyikan klaksonnya sembari tersenyum kepada Eyang dan murid-muridnya. Lalu mobil pun berjalan meninggalkan rumah Eyang, meninggalkan kota ini, melanjutkan perjalanan pulang ke kotaku. Dalam perjalanan, Neng mau bawa kain putihnya. Nanti kita bagi dua ya, ucap Tete. Enggak Teh, buat Tete aja. Kalau gitu bawa ini aja ya. Telunjuk Tete mengarah ke botol. Kan ada 2 botol air sucinya. Neng bawa 1 ya. Iya udah Teh, aku bawa 1. Tidak enak jika terus menolak. Akhirnya aku menerima tawaran Tete. Perjalanan yang begitu melelahkan. Kakiku terasa sakit karena berjalan yang cukup jauh ketika naik ke Gunung Ciremai. Dan tepat pada pukul 4 dini hari, kami pun telah sampai di pintu gerbang asramaku. Aku turun dari mobil dan tidak lupa membawa sebuah botol berisi air suci tadi. Terima kasih ya Neng, ucap Tete dari dalam mobil sembari tersenyum. Iya sama-sama Teh. Uwa sama Tete pulang dulu ya Neng. Assalamualaikum, ucap Uwa lalu melajukan mobilnya meninggalkanku. Aku pun menyimpan botol yang berisi air suci itu di bawah tempat tidur. Dan setelah itu segera aku mengganti baju, lalu merebahkan tubuhku yang sudah terasa remuk di atas kasur. Kupejamkan mata untuk tidur, meski hanya untuk beberapa jam saja. Sinar matahari masuk ke dalam kamarku, membuatku terbangun. Aku pun melirik ke arah jam yang berada di kamar. Ternyata sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Segera aku beranjak dari tempat tidur dan pergi mandi, lalu bersiap-siap untuk berangkat ke kampus. Aku pun mengambil tasku dan melangkahkan kaki menuju kampus. Namun, tiba-tiba aku teringat pada botol. Akhirnya aku menghentikan langkahku, lalu berbalik menuju tempat tidur untuk mengambil botol itu. Bagai disambar petir, seketika diriku terkejut, mataku terbelalak dengan apa yang aku lihat. Aku mengambil botol air suci itu dari bawah tempat tidurku
Botol yang aku tahu benar sangatlah jernih, kini berbalik menjadi botol yang terisi dengan air yang begitu keruh. Aku pun tak habis pikir dengan semua ini. Padahal aku yakin ini adalah botol yang sama. Tetapi kenapa airnya tiba-tiba menjadi keruh dan menjijikan seperti ini? Aku benar-benar terkejut dengan apa yang tengah ku genggam sekarang ini. Kepalaku pun tiba-tiba pusing, perut menjadi mual. Kaki pun tak mampu menopang tubuhku lagi. Aku langsung mendudukkan tubuhku di tepi ranjang. Tanganku terus memegangi kepala, sedangkan botol itu telah lepas dari genggaman. Ya Allah, kenapa ketika di sana air itu terlihat begitu jernih? Apa penglihatanku selama berada di sana ditutup ilmu hitam? Seolah semuanya terlihat normal dan baik-baik saja. Liriku sembari menunduk. Dan setelah keadaanku terasa sudah agak membaik, segera aku beranjak dari tempat tidur, lalu bergegas menuju kampus. Singkatnya, waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Ya, akhir pekan. Itu berarti aku dapat segera menemui kedua orang tuaku. Dan tanpa menunggu lama, pagi ini dengan segera aku pulang ke rumah. Aku sudah tidak sabar untuk menceritakan semua yang aku alami di Gunung Ciremai. Singkatnya, tidak membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya aku tiba di rumah orang tuaku. Terlihat mereka sudah menungguku di depan. Dengan segera aku mencium tangan mereka sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam. Sini Neng, masuk, bersih-bersih dulu, ucap ibu seraya tangannya melingkar di bahuku, lalu mengajakku masuk ke dalam rumah. Kami semua pun masuk, sedangkan aku langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan badan. Dan setelah selesai, aku langsung menemui kedua orang tuaku yang kala itu sudah menunggu di ruang tengah. Kami pun berkumpul di sana, lalu bapak membuka percakapan di antara kami. Neng, sebenarnya waktu ke Gunung Ciremai itu bagaimana? Tanya bapak menghadapku. Jadi, aku minggu kemarin habis antar Tete ke kota. Tete meminta aku untuk menemaninya. Katanya sih mau ke rumah saudara. Awalnya juga bingung karena seingatku, kita kan gak punya saudara yang tinggal di kota itu kan Pak. Karena gak tahu tujuan yang sebenarnya, jadi aku menerima ajakan Tete. Kupikir memang benar kami akan pergi ke rumah saudara. Terangku kepada bapak. Ibu pun sedari tadi hanya mendengarkan percakapanku dengan bapak. Terus gimana ceritanya Neng bisa tiba-tiba ke Gunung Ciremai? Tanya bapak lagi. Aku pun langsung menceritakan semuanya kepada bapak dan ibu. Neng, Gunung Ciremai itu induk dari semua gunung, tempat pertemuan semua raja jin. Semua jenis hantu ada di sana. Apalagi Neng kesana tengah malam, ucap bapak menjelaskan. Aku pun terkejut dengan apa yang bapak ucapkan. Tidak pernah menyangka sebelumnya bisa-bisanya aku sampai menginjakan kaki di Gunung Ciremai untuk hal yang tidak baik, untuk tujuan yang salah. Makam yang Eneng temui di sana itu bukan makam Raden Cantik yang seperti Eneng lihat dan Eyang Su katakan. Makam tersebut milik Nyi Pelet, penunggu Gunung Ciremai. Syukurlah Neng, Neng masih diberi keselamatan. Terus Pak, kain kafan yang ada di sana itu didapat dari mana? Aku menanyakan kain kafan itu kepada bapak dengan keheranan. Kain kafan yang ada di sana itu sebenarnya milik orang-orang yang telah membuat perjanjian dengan pemilik makam tadi. Seperti ritual yang telah Neng lakukan, mereka pun sama, terjerumus dengan perjanjian itu. Entah perjanjian untuk mendapatkan kekayaan, kejayaan, supaya kita terlihat cantik atau tampan, ataupun perjanjian agar mudah mendapatkan jodoh. Tutur bapak menjelaskan. Aku pun benar-benar tidak mengerti dibuatnya. Tempat yang menyimpan 1000 keindahan itu dijadikan tempat untuk membuat perjanjian musyrik dengan makhluk-makhluk yang ada di sana. Tempat yang seharusnya dijaga malah dinodai dengan ritual-ritual seperti itu. Sekarang semuanya sudah terlanjur. Neng terus saja meminta perlindungan sama Allah dan jadikan ini sebagai pengalaman.
dalam keadaan apapun, jangan pernah mengikuti lagi ritual atau semacamnya yang melibatkan perjanjian dengan setan. Jangan sesekali memohon pertolongan pada jin dan sebangsanya, karena sebaik-baiknya tempat untuk meminta hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak mencoba menenangkanku sambil memberikan nasihat. Aku pun mengangguk dan tersenyum ke arah bapak dan ibu, sosok manusia yang sangat menyayangiku. Aku tidak akan mengikuti lagi ritual semacam itu, apapun tujuannya. Dan semoga dengan hal ini dapat semakin mendekatkanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah ritual yang kulakukan di Gunung Ciremai itu membuat sosok kuntilanak yang kutemui di sana masih mengikutiku hingga saat ini.